من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Coba kita renungkan satu persatu kandungan ayat ini. Man amila sholihan. Barang siapa mengerjakan amal soleh. Amal kebajikan. Amal soleh itu amalan yang ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan ketentuan dan ajaran Rasulullah SAW. Itu amal soleh. Siapa yang mengerjakannya min dzakarin au untha, baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Ini ada syarat. Dia mengerjakannya dalam kondisi beriman. Karena kita melihat ada orang-orang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, menolong orang lain, tapi tidak beriman. Orang-orang kafir. Bukankah kita melihat ada orang-orang kafir yang suka membantu, suka menolong? Iya. Suka berdonasi? Iya. Bahkan donasinya miliaran sampai triliunan? Iya. Allah sebutkan di sini, dia beramal soleh, beramal kebajikan, dengan syarat dia beriman. Wa huwa mu'min. Balasannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia, di alam barzakh dan di akhirat nanti. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Ini kebahagiaan yang dijanjikan oleh pencipta langit dan bumi, pemilik jiwa kita dan pemilik jantung kita. Dan nanti di akhirat jangan ditanya. Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Akhirat lain lagi sudah. Jadi kebahagiaan itu berhubungan dengan iman dan amal soleh. Iman ini naik turun. Sehingga kebahagiaan seorang hamba bisa naik bersama naiknya keimanan dia, bertambahnya amal soleh dia, dan kebahagiaan dia bisa turun, bahkan bisa hilang dengan hilangnya iman dia. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sekarang menjaga keimanan kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tentram dengan apa? Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu menjadi damai, menjadi tenang. Jadi ternyata hati ini milik Allah. Kalau ingin bahagia, ingatlah sama pencipta hati itu. Alladzina amanu, ini surat Ra'd 28-29. Alladzina amanu wa amilu salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tuba lahum. Kebahagiaan buat mereka. Kebaikan buat mereka. Di dunia, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik di akhirat. Jadi ahibati fillah, kalau bicara kebahagiaan, maka dia sesuatu yang berhubungan erat dengan keimanan. Kapan ada keimanan, di situ ada kebahagiaan. Kapan hilang keimanan, maka hilang pula yang namanya kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Ajaib
Urusan orang beriman ini ajaib. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik. Ingat, hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang-kala engkau di atas, kadang-kala engkau di bawah, kadang-kala engkau terjatuh, kadang-kala engkau bangkit, kadang-kala engkau berjalan, kadang-kala engkau berlari, kadang-kala engkau tergelincir, kadang-kala engkau sakit, engkau susah. Tapi buat orang beriman, apapun situasi dan kondisinya, dia tetap bahagia. Loh, rahasianya apa? Iman, tadi kita udah bicarakan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi SAW. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Nabi memberikan penjelasan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Itu baik buat dia. Dia bersyukur. Dia tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan. Dia tidak bereforia menjadi sombong dan jongkak. La. Dia bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang mendapatkan nikmat dia gunakan untuk liburan, hiburan yang haram. Ada yang seperti itu. Sehingga dia pulang membawa kesengsaraan. Ingat ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa. Apa itu dosa? Ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang menggerundel ya di dalam jiwamu dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Wallahi jamaah. Dosa itu adalah kegelisahan di dalam jiwa. Maka orang beriman ketika mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dia bersyukur. Dan itu jadi baik buat dia. Wa in asabathu dharra. Gimana kalau orang beriman ini ditimpa bencana? Ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetap dia bahagia. Karena dia bersabar. Dia bersabar, dia menahan diri, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka yang seperti ini akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Maka ahibati fillah, itulah yang namanya bahagia. Tidak bisa dipungkiri. Ada faktor-faktor eksternal yang melengkapi kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan itu di dalam, bukan dari luar. Tapi ada faktor eksternal yang ya secara kualitasnya itu dapat mendukung, menjadikan kita lebih bahagia. Makanya di surga itu disediakan sungai-sungai, bidadari-bidadari, makanan-makanan, ya, rumah-rumah dari emas, dari perak, ya. Allah sebutkan tentang bagaimana kelezatan di surga itu, karena itu untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka. Dan ternyata di dunia ada juga faktor-faktor eksternal yang mendukung kebahagiaan kita. Tapi intinya kebahagiaan itu dimiliki orang beriman aja. Karena Allah udah janji. Gitu. Adapun faktor eksternal, ya mungkin orang itu bahagia sementara aja. Kelihatannya bahagia. Nabi SAW mengatakan arba'un minas sa'adah. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, ya. Ada 4 perkara yang menjadi faktor pendukung kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, pasangan hidup yang baik. Kalau engkau seorang laki-laki, maka seorang istri yang salihah. Kalau engkau seorang perempuan, maka seorang suami yang baik. Ini menjadi faktor kebahagiaan. Ya gimana tidak kita kumpul tuh sama pasangan hidup kita. Tiap hari ketemu, makan bareng, tidur bareng, ya, ngobrol bareng. Kalau nggak soleha, bencana. Artinya mengurangi kebahagiaan.
Tapi kadang-kala orang tadi sabar lagi, orang beriman ya jadi bahagia lagi dia. Walaupun kadang-kala dapat pasangan hidup yang kurang baik, tapi karena dia bersabar, ya dia tetap enjoy, dia menikmati. Karena dia berharap diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Yang kedua, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Bukan tempat tinggal yang mewah, enggak, yang luas. Artinya memang kalau kita punya rumah ya, cukup buat anak-anak kita, maka insya Allah itu akan menambah kebahagiaan kita. Sedangkan sekarang kita lihat manusia berpikir punya rumah yang minimalis. Seharusnya enggak. Kita punya rumah yang luas. Bisa buat tamu, buat kawan, buat keluarga. Ini menjadi faktor pendukung kebahagiaan. Ini faktor eksternal tadi. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Karena kalau kita rumahnya luas, istrinya baik, tapi tetangganya jahat, ya kita juga nggak nyaman gitu. Perasaan kita nggak tenang kalau kita ninggalin rumah karena kita punya tetangga maling umpamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nggak macet-macetan, nggak harus yang mahal. Kalau kendaraannya utang, ya belum bahagia dia. Karena utang ini akan meninggalkan kegundahan dan kegelisahan di hati. Kau punya kendaraan yang tidak hutang, tapi enak dinaiki. Sebaliknya ada 4 hal yang menjadi faktor pendukung kesengsaraan. Apa? Al-mar'atus su', kata Nabi SAW. Istri yang buruk perilakunya. Yang membuat suami malas pulang ke rumah. Dia berpikir mungkin untuk cari tempat lain untuk istirahat. Wal jarusu, tetangganya buruk juga, istrinya jahat, tetangganya jahat, kendaraannya mogok-mogokan, rumahnya sempit. Kalau rumahnya luas kan dia lagi nggak nyaman sama istri, dia cari kamar lain dia bisa istirahat. Tapi rumahnya sempit, udah sekamar sama dia, nggak bisa cari tempat lain. Ini faktor yang bisa mengambil kebahagiaan kita. Yang terakhir, ahibati fillah, bicara dunia, ya kita butuh lah, nggak bisa dipungkirin seorang manusia yang hidup di dunia, dia butuh biaya untuk kehidupan ini. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, man asbah minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian merasa aman, tentram di tempat tinggalnya, tempat tinggal dia. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, nggak sakit-sakitan. Indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Kebutuhan makan, orang kan butuh makan. Untuk hari itu dia sudah punya. Jadi dia tidak terbebani pikiran untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan ekornya semua dikumpulkan buat dia. Ini tentunya ketika dia beriman ya. Dia tidak memandang kepada yang di atas dia. Dia selalu memandang kepada yang di bawahnya. Dia ridho dengan karunia Allah Azza wa Jal. Tapi yang jelas semua kembali kepada